Ini negeri didirikan untuk mensejahterakan seluruh rakyat. Tugas pemerintah adalah mendistribusikan kekayaan, bukan untuk akumulasi segelintir orang. Buruh adalah sosok guru negara kesejahteraan. Majulah Partai Buruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Rocky Gerung saat ini sedang membicarakan masalah Partai Buruh. Ya, bebas-bebas saja sih. Tapi video ini akan saya jadikan sebuah acuan untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat agar memiliki pemikiran yang modern. Apa itu yang dimaksud dengan pemikiran yang modern? Berpikirlah secara simpel. Oke. Berhubung hari ini H-1 peringatan G30 SPKI, alangkah baiknya kita membahas bendera PKI. Pernahkah kita berpikir, pernahkah kita menanyakan, pernahkah kita merenungkan, kenapa lambang PKI itu palu dan arit? Jadi ini buat pemuda-pemudi, akang-akang, teh-teh, adik-adikku sekalian, yang kuliahan, yang SMA, yang SMP. Pernahkah kalian bertanya kepada guru kalian, kenapa sih PKI lambangnya palu dan arit? Jawabannya simpel, bro. Palu itu artinya pekerja kasar atau buruh. Bisa buruh bangunan, bisa buruh pabrik, bisa buruh tambang, terserah, pokoknya buruh, pekerja kasar, pekerja keras, dilambangkan dengan palu. Sedangkan arit itu sama juga buruh, melambangkan buruh yang artinya buruh tani. Jadi PKI ini adalah partai yang memperjuangkan nasib buruh tani dan buruh pekerja keras atau pekerja serabutan atau pekerja karyawan, bebas, pokoknya buruh lah. Makanya ketika tahun 1965 PKI ini merupakan salah satu partai terbesar. Selain idenya maknyos, yang namanya buruh tani dan buruh itu memang paling banyak di Indonesia saat itu. Jadi PKI ini sebetulnya partai buruh. Maksudnya partai yang memperjuangkan nasib buruh. Salahnya dari PKI, yang pertama, waktu zaman musuh, bahwa PKI ini menganggap agama ini candu. Agama ini penghalang. Ini kesan pertama PKI. Makanya PKI dilarang karena bertentangan dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, salahnya PKI adalah mereka melakukan pembunuhan tahun 1948. PKI di bawah pimpinan musuh. Kiblatnya itu ke Uni Soviet. Jadi melakukan pembunuhan
santri, dan ulama. Makanya PKI dilarang. Kenapa? Karena bertentangan dengan sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan yang ketiga, waktu PKI di zaman Aidit itu bukan PKI Rusia, tetapi PKI Cina, RRC. Anggaplah pembunuhan para jenderal itu benar, maka PKI sudah melakukan pembunuhan para jenderal. Oke? Pertentangan dengan sila kedua. Makanya PKI kenapa dilarang di Indonesia? Ya karena bertentangan dengan Pancasila. Saya setuju PKI dilarang. Nah, selama partai apapun bertentangan dengan Pancasila, ormas manapun bertentangan dengan Pancasila, bahkan sampai tidak mau mengakui Pancasila, seharusnya dilarang juga mereka beroperasi, berkegiatan, dibubarkan. HTI itu sudah jelas anti Pancasila. Harusnya pimpinan-pimpinan HTI tidak boleh dibiarkan seenaknya berdakwah ke sana ke sini. Tangkap, penjarakan seumur hidup. Pimpinan FPI itu juga anti Pancasila, seharusnya tangkap, penjarakan seumur hidup. Orang-orang yang anti Pancasila, bertentangan dengan Pancasila, ya harus dipenjarakan, hukum seumur hidup. Itu baru adil. Jadi PKI ini sebenarnya partai buruh. Cuman partai buruh yang dimaksud Rocky Gerung tentu saja bukan PKI. Tapi kalau kita mau jujur, PKI itu partai buruh. Cuman keblinger. Soeharto melakukan genosida berdarah 3 juta rakyat yang dituduh PKI. Apa itu tidak bertentangan dengan Pancasila? Bertentangan sila kedua. Pembunuhan yang tidak punya adab dan tidak adil. Rakyat tidak diberikan pembelaan. Culik, habisi. Culik, bantai. Maka seharusnya yang namanya Orde Baru dan antek-anteknya dibikinkan tap MPR. Karena ternyata apa yang dilakukan Soeharto itu lebih biadab daripada PKI. Kalau kita lihat berapa banyak sih santri yang dibunuh atau ulama yang dibunuh? Nggak begitu banyak, cuma sedikit. Berapa banyak sih jenderal yang dibunuh? Nggak banyak, cuma 7. Berapa banyak rakyat Indonesia yang dibunuh oleh Soeharto? 3 juta lebih. Jadi harusnya ada tap MPR yang melarang Orde Baru berkuasa di Indonesia. Baru jempolan. Karena orang-orang jahat tidak boleh dibiarkan untuk berkuasa di negeri ini. Ala laknatullah ala dzalimin, Allah melaknat orang-orang jahat. Siapapun, baik PKI, baik PKS, baik PKT, baik PKW. Kalau jahat, ya kita harus lawan. Kita harus hancurkan. Apalagi sampai tidak mau mengakui Pancasila, terang-terangan ingin mengganti sistem. Pertanyaannya, kenapa negara diam?
ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Inilah sebuah realita. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.